Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indi Aulia Oktarosana dari kelas Teknologi Informasi 2C, NIM 203307052. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang pembinaan keluarga Islam. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, pernikahan dalam Islam adalah penyatuan dua lawan jenis anak Adam, laki-laki dan perempuan, melalui ikatan ritual keagamaan yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, serta menggabungkan dua keluarga pasangan, si laki-laki dan si perempuan ini, antar suku dan antar negara. Dalam definisi ini kita bagi menjadi tiga. Keluar dari definisi pernikahan adalah penyatuan dua lawan jenis, laki-laki dan perempuan, anak Adam. Kita tidak boleh menikah dengan sesama jenis. Gak ada homoseksual, gak ada lesbian, gak ada transgender. Yang ada adalah laki-laki murni dan wanita murni. Laki-laki full, perempuan full. Gak ada yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu tidak boleh dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusir transgender yang sedang duduk di antara para sahabat. Rasulullah mendengarnya, kemudian mengetahuinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, usirlah dia dari Madinah. Tidak boleh, ini adalah penyakit. Kemudian yang ketiga adalah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh menikah selain dengan manusia. Tidak boleh menikah dengan jin. Tidak boleh menyalurkan biologis kita dengan hewan. Kemudian tujuan dari pernikahan adalah yang pertama, memperluas hubungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Indallahi atqakum. Innallaha alimun habir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di sini kenapa Allah menciptakan ada bangsa Arab, ada bangsa Amerika, ada bangsa Eropa, ada bangsa Inggris. Itu sudah diciptakan secara bervariasi. Itu sengaja. Karena supaya kita saling kenal mengenal. Menurut ulama, dengan proses saling mengenal ini, dengan jalinan ikatan pernikahan, kemudian kita bisa mengerti bahasa Inggris, bisa mengerti budaya Eropa, bisa mengerti makanan-makanan dari luar negeri. Itulah tujuan dari pernikahan. Kemudian tujuan yang kedua adalah memperoleh keturunan. Jadi kita menikah, tujuannya adalah memperoleh keturunan. Allah sengaja dengan ikatan pernikahan ini, kita dianjurkan untuk memiliki keturunan supaya lestari, supaya manusia tidak punah, dari generasi ke generasi selalu ada. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan agama Allah. Perlu diketahui, pernikahan adalah sebuah ibadah. Rasulullah bersabda, nikah adalah salah satu sunnahku. Apabila kamu tidak mau melaksanakan sunnahku, maka kamu tidak menjadi golonganku. Kemudian yang keempat adalah ketentraman. Nah, ketentraman ini diperoleh dari
agama. Jadi kita memilih pasangan, yang pertama kita harus perhatikan adalah agamanya, pondasinya, kuat apa tidaknya. Kemudian dari agama itu kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan mawarohmah, penuh cinta, saling sayang, saling berpondasi dengan agama. Dan apabila kita sudah berpedoman dengan agama, apabila ada cobaan dari Allah, pasti kita bisa melewatinya satu persatu dengan mulus. Itu pasti. Kemudian yang kelima adalah menyalurkan hubungan biologis. Nah, di sini menyalurkan hubungan biologis itu juga termasuk tujuan dari pernikahan. Gak mungkin manusia, saya tidak memiliki nafsu. Gak mungkin. Manusia pasti memiliki hasrat nurani untuk melakukan hubungan biologis. Dan itu pasti. Apabila manusia tidak memiliki rasa itu bisa dikatakan keluar, abnormal. Kemudian dalam pernikahan ada hukum-hukumnya. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, dan yang keempat adalah makruh. Yang pertama wajib. Wajib ini bagi orang-orang yang sudah mampu secara lahir dan batinnya. Nafsunya telah mendesak, maka dia diwajibkan untuk menikah. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini apabila seseorang telah mendesak, tetapi masih nafsunya telah mendesak, tetapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya ini. Kemudian haram. Haram bagi orang yang tidak mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Tidak bisa memenuhi belanja istrinya. Itu haram. Kemudian yang terakhir ada makruh. Makruh ini apabila seseorang itu lemah syahwat. Hukumnya pernikahan ini adalah makruh. Kemudian untuk yang terakhir adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tercipta oleh akad pernikahan yang secara sah. Kemudian membina hubungan rumah tangga dengan baik, mengamalkan nilai-nilai akidah dalam Islam, menjalankan nilai-nilai agama. Kemudian untuk keluarga sakinah ini, kriteria keluarga sakinah ini ada sakinah, mawadah, dan warohmah. Saling sayang, saling menjaga. Kemudian apabila kita sudah menikah, apabila seseorang sudah menikah, sudah memiliki keturunan, dia wajib memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya kelak. Sejak dini, karena agama itu penting, karena agama sebagai pondasi hidup kita. Apabila pondasi kita rapuh, hidup kita pun juga akan rapuh. Seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan, bolehkah kita pacaran sebelum kita menikah? Sebenarnya pacaran ini tidak secara gamblang diterangkan di dalam Al-Quran. Tidak bolehnya ya. Tapi yang jelas, pacaran ini menuju ke perzinahan. Pintu menuju zina. Bagaimana tidak? Apa mungkin seseorang remaja keluar malam-malam, ada udaranya yang dingin, apakah mungkin tidak melakukan zina? Itu bohong sekali. Pasti. Nah, bagaimana caranya agar kita saling mengenal selain dengan pacaran? Nah, Allah telah memerintahkan kita, sudah ada dalam Al-Quran, melalui proses ta'aruf. Ta'aruf ini adalah proses kenal mengenal. Ada 3 kunci dasar ta'aruf. Yang pertama, kenali fisiknya. Yang kedua, kenali keluarganya. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Maksudnya kenali fisiknya di sini adalah Rasulullah pernah mengatakan, pilihlah wanita, pilihlah pasanganmu dengan fisiknya. Fisiknya di sini adalah bagian dari wajah dan telapak tangan. Sudah itu saja. Apabila ada dari wajah, dari telapak tangan sudah ada yang kita menarik, mungkin bisa lanjut kita ke keluarganya. Nah, dari keluarganya ini, dari keluarga yang laki-laki akan menurunkan sebuah fisik, jika dari yang perempuan akan menurunkan sifat keturunannya. Kemudian kenali lingkungannya. Kita boleh bertanya kepada lingkungan,
bagaimana dia, kerjanya apa, kesehariannya bagaimana, dengan lingkungannya akur apa tidak. Nah, apabila sudah dikira semuanya cocok, bisa kita langsung ke pernikahan. Jika tidak ada kata putus, itu tidak akan menyakiti salah satu pihak karena tidak ada ikatan. Seperti itu. Lebih baik janji suci, cinta suci kita ikat dengan janji suci pernikahan daripada kita harus melalui proses pacaran yang akan menuju jurang persinahan. Sekian penjelasan kultum tentang pembinaan keluarga dalam Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Baiklah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.